Mas Muhammad Irfan. Mbak ya, bener ya Mbak ya? Saya. Sebentar saya masih upload materi. Oke, salam kenal juga teman-teman semuanya. Rio Kemal, salam machine learning and deep learning. Ya. Eranya sekarang adalah machine learning and deep learning, bagian dari artificial intelligence, ya. Di mana pada penelitian-penelitian yang sekarang itu fokus lebih banyak kepada machine learning and deep learning. Oke, kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa. Mungkin dari semua teman-teman semuanya sudah belajar tentang bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan machine learning dan deep learning. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas riset yang ada di dalam machine learning ataupun deep learning yang saat ini berkembang. Itu mungkin topik yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan yang ada, maka pada prinsipnya bahwa machine learning itu adalah merupakan bagian ya, dari artificial intelligence ya, AI dan ya, di mana machine learning ini merupakan apa ya, yang berkaitan dengan desain dan pengembangan algoritma. Jadi lebih banyak kepada bagaimana mendesain algoritmanya, pengembangan algoritmanya yang fokus kepada insight-nya lebih banyak kepada pembuat keputusan berdasarkan pada data. Nah, kalau kita melihat data, maka pada prinsipnya kita harus mengenali data itu apa, gitu ya. Sehingga ketika kita mencoba untuk mencari informasi yang lebih bermakna dari data yang ada itu, kita akan bisa mendapatkan informasi yang lebih valid dan lebih bermakna lagi. Nah, kalau kita melihat dari kasus machine learning ini, pada prinsipnya adalah sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali.
bahkan sampai kalau mungkin kita kembali kepada AI, dan AI itu pada prinsipnya adalah bagaimana meniru cara berpikir manusia yang awalnya kemudian berkembang dengan perilaku-perilaku yang lainnya, dan baik itu genetik, dan ada genetik algoritma, ada N algoritma, ada B algoritma dan sebagainya, yang itu adalah meniru behavior dari ciptaan Tuhan ya, kemudian diformulasikan, dimodelkan sehingga bisa memecahkan berbagai masalah. Nah, kalau machine learning ini lebih kepada bagaimana meniru bagaimana manusia memecahkan atau bagaimana kinerja dari otak manusia itu. Nah, karena lebih sangat kompleks lagi, maka machine learning itu berkembang lagi menjadi yang disebut dengan deep learning. Nah, jadi deep learning itu adalah bagian dari machine learning. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa machine learning itu adalah bagian dari AI, sehingga kalau kita gambarkan di sini ada diagram di sini ada AI, kemudian di sini ada machine learning, di sini ada deep learning. Jadi kalau kita melihat deep learning sendiri itu algoritma yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak, atau yang mungkin lebih umum dikenal dengan artificial neural network. Jadi kalau kita melihat dari cerita yang saya sampaikan tadi, maka kalau kita ingin riset tentang machine learning ataupun deep learning, maka basicnya itu adalah tentu aja diawali dengan AI ya, tetapi lebih fokus lagi kepada artificial neural network. Jadi deep learning ini pada prinsipnya juga tidak akan bisa menggantikan algoritma dari machine learning ya, akan tetapi deep learning ini memiliki kelebihan di dalam menyelesaikan satu permasalahan, terutama tentang computer vision, kemudian speech recognition, sama natural language processing. Nah, kalau kita melihat dari itu ya, ada perkembangan dari ini yang machine learning ke deep learning, ada computer vision, kemudian ada speech recognition, kemudian ada natural language processing. Kalau itu berarti kita bisa melihat bahwa riset yang dilakukan dalam pengembangan machine learning ke deep learning itu lebih mengarah kepada data. Kalau kita melihat data itu bisa kita kategorikan mungkin ada teks ya, data yang dalam bentuk teks, kemudian ada yang dalam bentuk audio, ada yang dalam bentuk video, juga ada yang dalam bentuk image ya. Kalau mungkin teks, mungkin kita sudah mengenal bagaimana kita menganalisis data-data dalam konteks ini dengan menggunakan karakter dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, maka audio itu lebih banyak kepada bit-bitnya ya, jadi sample size-nya. Jadi jumlah bit yang dipakai untuk menemukan satu nilai samplingnya. Jadi lebih pada bitnya. Jadi berapa bit per bla bla. Oleh karena itu kalau di dalam audio selain bit tadi juga ada namanya frekuensi ya, ada sekian kilohertz dan sebagainya. Nah, itu adalah satuan-satuan yang nanti dianalisis ketika kita memiliki data dalam bentuk audio. Kalau teks tadi karakter dan sebagainya. Demikian juga dengan kalau image ya, mungkin sudah banyak dipahami. Kalau image lebih banyak kepada pixel. Jadi yang dianalisis datanya itu adalah pixelnya. Sehingga dari RGB-nya, green blue-nya, dari warna itu ya, elektroniknya yang membentuk sebuah image, itulah membentuk pixel, itulah yang nanti akan diteliti di dalam sebuah data yang dalam bentuk image. Demikian juga dengan video. Kalau video adalah video itu ada analog video, kemudian ada digital ya. Kalau analog itu lebih banyak kepada horizontal line-nya, jadi line-nya, jadi garisnya. Kalau digital itu menggunakan pixel. Jadi itu kalau kita melihat dari perkembangan dari deep learning dari machine learning ke deep learning, itu lebih banyak pada datanya.
sehingga dengan data yang lebih kompleks, maka penyelesaiannya juga membutuhkan riset yang lebih kompleks lagi. Oke, itu ya. Ini mungkin sebagai keyword ya, bahwa ketika kita mencoba untuk meneliti riset-riset di dalam machine learning ataupun deep learning, maka keyword yang pertama kita pegang itu adalah datanya, apakah itu dalam bentuk teks, apakah bentuk audio, ataukah bentuk video, atau mungkin dalam bentuk image. Nah, ini ada pakar yang dengan Andre ya, itu adalah chief scientist di dalam Baidu Riset ya, itu memproduksi satu deep learning dengan jumlah besar Google Services ya. Dalam Google Services itu banyak kita jumpai penelitian atau hasil dari riset tentang deep learning ataupun machine learning. Nah, itu kalau saya tuliskan di sana pada sekitar tahun 2013-an itu menyampaikan bahwa deep learning itu adalah self-taught learning and unsupervised video learning. Jadi di situ ada satu, kalau boleh saya ini kan pembelajaran yang autodidak ya. Kalau unsupervised mungkin sudah dipahami, unsupervised video learning. Nah, itu adalah awalnya di tahun 2013 itu seorang Andre yang meneliti tentang deep learning, self-taught learning and unsupervised video learning. Nah, ide dari deep learning ini adalah make learning algorithm much better, and artinya bahwa bagaimana kita membuat satu algoritma pembelajaran yang lebih mudah dan yang lebih baik ya, sehingga membuat satu revolusioner yang sangat bagus sekali di dalam ilmu machine learning ataupun AI, yang diyakini bahwa itu akan memberikan satu lompatan yang luar biasa di dalam perkembangan kalau kita melihat skupnya di dalam artificial intelligence atau AI. Nah, itu sepintas kalau kita melihat berkaca dari satu pandangan yang lebih luas, apa itu machine learning, apa itu artificial, apa itu deep learning, yang itu adalah kalau kita lebih jauh lagi, berarti kita basicnya itu adalah harus paham tentang artificial intelligence. Lebih fokus lagi ketika kita machine learning dan deep learning, itu kita harus memahami tentang artificial neural network. Nah, ini adalah bagian yang perlu dipelajari atau perlu dipelajari ya sebelum kita melakukan satu riset terkait dengan deep learning ataupun machine learning. Oke, dengan tadi ya gambaran yang mungkin saya bikin coba luas untuk melihat dari kacamata yang lebih luas ya, maka kita perlu memahami basicnya tentang neural network. Jadi kalau kita pahami tentang neural network, itu adalah satu sistem komputasi ya dengan node yang saling berhubungan, yang bekerja seperti neuron di otak manusia. Jadi kalau kita melihat gambarnya biological neuron itu adalah seperti ini ya. Di sini ada dendroid, dan sebagainya. Kemudian dimodelkan dari biological neuron itu menjadi artificial. Nah, dengan algoritma neural network, maka dapat dikenali pola dan korelasi yang tersembunyi di dalam raw data. Jadi kalau tadi kita bahas di slide sebelumnya bahwa perkembangan deep learning dari machine learning itu lebih banyak kepada computer vision, kemudian kepada speech recognition, kemudian juga natural language processing, maka disuruh lebih banyak mempelajari tentang datanya. Nah, ternyata setelah data tadi kita gali, ada lebih dalam lagi, ada karakter, ada pixel, ada line, ada pitch dan sebagainya tadi, maka lebih jauh lagi yang lebih diteliti adalah pola dan korelasi. Jadi ketika kita mempelajari satu pola, mungkin Anda sudah pernah sering mendengar tentang pola trend, pola musiman dan sebagainya gitu ya. Jadi ada satu pola data yang bisa kita prediksi untuk melihat mungkin dari segi kesamaan, pengelompokan dan sebagainya. Demikian juga dengan korelasinya. Nah, dengan pola dan korelasi serta datanya tadi,
maka kita bisa mengklasterkan juga mengklasifikasikan. Jadi kalau mengklasterkan artinya bahwa kelasnya itu belum terbentuk sehingga mengelompok sendiri begitu ya, dengan data-data yang mempunyai tingkat kemiripan ya dengan berbagai macam algoritmik dalam AI. Kemudian kalau klasifikasi kita sudah menentukan kelasnya sehingga kita bisa memasukkan satu data masuk dalam kategori kelas yang seperti apa. Nah, dengan penambahan data yang semakin lama semakin banyak, maka ada satu penambahan pola. Jadi penambahan data tadi akan meningkatkan proses learning-nya ya, sehingga akan menghasilkan satu performance yang lebih bagus. Contoh mungkin kalau kita melihat dari angka saja ya, ketika kita ada satu angka misalnya 0, 2, 4. Maka selanjutnya mungkin kita bisa menebak itu adalah 6. Akan tetapi ketika kita bisa berbicara tentang 2, 4, maka bisa 6. Tetapi ternyata dimasuk ke data berikutnya ternyata bukan 6, tapi 8. Jadi 4 tadi dihasilkan dari 2 dikali 2 atau 2 kuadrat atau 2 dikali 2 ya. Kemudian 4 adalah 4 dikali 2 menjadi 8. Nah, sehingga ternyata juga bisa lagi pola berikutnya adalah 2, 4, 16. 2 kuadrat, 4 kuadrat akhirnya menjadi 16. Nah, pola-pola data berikutnya yang kita tambahkan itu akan mempelajari performanya sehingga akan lebih diketahui. Nah, sehingga interkoneksi atau yang tadi saya bilang korelasi tadi antara data tadi ternyata ketika kita pelajari data berikutnya atau data yang kita enterikan masuk berikutnya ternyata mendapatkan informasi yang lebih bermakna dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau tadi saya bilang 0, 2, 4 mungkin berikutnya ketika kita data berikutnya adalah 6. Tetapi ketika 2, 4 bisa jadi 2, 4, 8, 2, 4, 16 dan mungkin ada pola-pola yang lain yang bisa dibangun dengan penambahan data yang baru. Artinya dengan penambahan data yang baru tadi, maka performa dari satu sistem itu akan lebih bagus. Nah itu yang akhirnya dari data korelasi dan raw data itu menjadi satu riset. Dari riset bagaimana kita mempelajari satu pola data dan ada korelasi dengan penambahan satu data yang baru. Nah, artificial neural ini adalah merupakan satu jaringan neuron buatan yang terinspirasi secara biological neuron. Jadi kalau kita melihat di dalam kemajuan besar dalam komputasi industri itu adalah ya karena tadi ada satu hubungan dalam biological neuron, kemudian kita coba modelkan menjadi artificial neural network. Nah, koneksinya kalau kita bisa nyoba di dalam slide berikutnya, kita lihat bahwa koneksi data bersifat inhibitory atau penurunan kekuatan juga bisa eksekutori, jadi bisa peningkatan. Jadi kalau kita melihat dari bagian dari neuron dan fungsinya itu ya, itu ada dendrit, kemudian ada cell body, ada axon, kemudian ada sinapsis. Nah, dari dendrit itu fungsinya adalah menerima data dari neuron lain. Kemudian kalau kita melihat cell body, itu adalah menjumlahkan semua sinyal yang masuk untuk menghasilkan satu input tertentu. Kalau action itu adalah menjumlahkan mencapai nilai ambang batas neuron menyala dan sinyal berjalan menuruni action ke neuron lainnya. Sementara sinopsis itu adalah merupakan titik interkoneksi satu neuron dengan neuron lainnya dan jumlah sinyal yang itu tergantung pada kekuatan bobot sinopsis itu. Sehingga ketika kita melihat satu arsitektur dari biologi neuron yang seperti ini, ada dendrit, kemudian ada cell body ya, kemudian ini ya, kemudian ada action ya, kemudian ada sinopsis ya, maka kita mencoba untuk memodelkan dalam satu artificial neuron network. Nah dari sini tadi yang pertama tadi kita lihat bahwa riset di dalam deep learning ataupun machine learning
Tadi yang pertama adalah data. Kalau kita melihat sini karena perkembangannya adalah pada neural network-nya, maka di situ riset bisa berkembang dari jaringan yang terbentuk meniru dari biological neuron tadi itu. Nah, oleh karena itu neural network itu menjadi bagian yang sangat penting sekali dalam perkembangan machine learning dan juga deep learning. Oke, kemudian dikatakan bahwa di dalam sinopsis itu juga ada yang disebut dengan bobot tadi, kekuatan. Jadi koneksinya itu bisa inhibitory ya, penurunan kekuatan, atau eksitory, peningkatan kekuatan. Nah, koneksi tadi ini juga menjadi bagian yang bisa menjadikan satu riset. Jadi tadi data, kemudian koneksi, kemudian tingkat kekuatan. Nah, tingkat kekuatan tadi akan menjadi yang disebut dengan bobot. Nanti akan kita bisa dapat dan bobotnya. Jadi neural network secara umum itu memiliki jaringan yang terhubung dari miliaran neuron dengan lebih dari 1 triliun interkoneksi di antara mereka. Nah, perbandingan antara neural network dengan biological network ya seperti gambar di sini. Jadi yang tadi data tadi, kemudian ada pemodelan. Dengan data yang berbeda, maka tentu saja pemodelannya akan menjadi berbeda. Nah, oleh karena itu riset-riset yang berkembang selain karena adanya data yang lebih kompleks tadi, karena tidak hanya teks ya, bisa audio, bisa video, bisa image tadi, maka otomatis arsitektur yang berkembang juga akan menjadi berbeda. Nah, ini tetapi basicnya itu adalah mengikuti bagaimana biological neuron yang ada di manusia. Nah, itu adalah riset yang berkembang karena mengacu kepada neural network tadi. Nah, jadi biological neuron itu analog dengan input berbobot berdasarkan pada interkoneksi sinaptis pada artificial neural network. Oleh karena itu nanti ada bobotnya di dalam formulasi dalam neural network. Kemudian sel body sebanding dengan unit neural network nanti artificial neural network yang terdiri dari unit penjumlahan dan ambang batas. Di sini ada penjumlahan, di sini ada threshold-nya. Nah, penjumlahan dari inputting data ini juga bisa menjadi formula yang pertama. Jadi bisa juga kita menambahkan atau novelty atau kebaruan dari sebuah riset itu berdasarkan pada inputting data tadi dengan penambahannya dari sini. Demikian juga dengan threshold-nya. Nah, X itu adalah number output yang analog dengan unit output dalam kasus artificial neural network. Sehingga kalau kita menggunakan dasarnya dari neurobiologis dasar ini, kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan data yang kita terima. Makanya tadi saya katakan di awal tadi saya bilang bahwa riset di dalam machine learning, deep learning atau mungkin basicnya di dalam neural network itu melihat dari kompleksitas data yang akan kita selesaikan permasalahannya atau kita tambahkan informasi yang lebih bermakna. Nah, berdasarkan dari perbandingan tersebut, maka struktur dari ANN atau artificial neural network itu menjadi seperti ini. Nah, dari model neuron tadi, kemudian ada arsitekturnya, kemudian menjadi formula yang seperti ini. Nah, ini adalah inputtingnya, ini adalah pembobotannya, ini adalah penjumlahan tadi, di sini ada threshold-nya, di sini adalah output-nya. Ini basic. Sehingga dari arsitektur inilah yang bisa kita kembangkan dengan data-data yang tadi. Nah, kompleksitas data akan mempengaruhi bagaimana formulasinya dan bagaimana lapisan-lapisan di dalam neural network tersebut. Nah, artificial neural network itu dapat dilihat sebagai graf berarah berbobot. Nah, oleh karena itu mungkin kalau ingin memperdalam lagi, ingin riset yang lebih jauh lagi, maka mungkin memerlukan belajar tentang teori graf. Nah, teori graf ini basicnya sederhana sekali, yaitu ada node, ada edge, ya, dan berarah, dia mempunyai arah. Nah, teori graf ini dengan graf yang berarah dan bobot ini, maka neuron buatan adalah sebuah node ya, tadi ada node ya. Kemudian tepi berarah dengan bobot adalah koneksi secara output neuron dan input neuron. Dan artificial neural network itu menerima informasi dari dunia luar dan olah dan gambar dalam bentuk vektor. Nah, oleh karena itu yang tadi X ini akan mempengaruhi bagaimana arsitektur yang berkembang di sini.
dengan formula-formula yang sudah ditentukan, baik bobotnya atau penjumlahnya atau thresholdnya dan sebagainya. Oleh karena itu tadi saya awali dengan pola dan data. Pola data, kemudian bagaimana kita bisa menemukan interkoneksi antara pola data tersebut sehingga kita bisa melakukan proses clustering, juga bisa melakukan klasifikasi. Nah, itu basicnya ya. Jadi ketika kita satu meneliti atau ingin riset, ingin mencari satu kebaruan, ingin mencari novelty di dalam riset yang berkembang dalam machine learning dan deep learning, maka dasarnya adalah pada data dan juga jaringan di dalam neural network tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan bagaimana dengan proses yang terjadi setelah input masuk dengan pembobotan tadi. Maka ada penjumlahan. Jadi setiap input dikalikan dengan bobot yang sesuai di sini ya. Di sini dikalikan dengan bobot yang sesuai. Nah, bobot adalah informasi yang digunakan oleh artificial neural network untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, biasanya bobot ini mewakili kekuatan interkoneksi. Tadi bisa menguatkan, bisa melemahkan. Jadi kekuatan itu bisa positif, bisa negatif. Antar neuron di dalam neural network. Nah, input berbobot ini semuanya dijumlahkan di dalam unit komputasi atau dengan neural buatan dari formula yang sudah kita tentukan tadi. Jika jumlah bobot adalah 0, ini ada satu problem. Ini berarti kan ada satu permasalahan ya. Permasalahan ketika bagaimana kalau misalnya bobotnya 0. Maka di sini ada variabel disebut dengan B atau bias. Nah, ini ditambahkan untuk membuat output tidak 0 atau untuk meningkatkan respon sistem. B bias memiliki bobot dari input selalu sama dengan 1. Oleh karena itu di sini ada sigma, di sini ada penambahan. Nah, ini menunjukkan, ini juga satu mungkin bisa menjadi satu riset baru bagaimana kita bisa menyelesaikan satu permasalahan sehingga apabila bobotnya 0 maka ditambah dengan B1 tadi. Ya, dari yang tadi yang saya sampaikan tadi mungkin sudah ada sedikit terbuka ya bahwa riset di dalam machine learning kita yang pertama kita pahami data, kemudian data itu pola datanya, kemudian bagaimana jenis datanya, bagaimana interkoneksi datanya. Nah, kemudian setelah data-data itu kita pahami atau kita mengerti, maka sekarang bagaimana kita bisa melihat arsitekturnya. Nah, arsitektur inilah yang nanti juga akan mempengaruhi data seperti apa yang kita mau kelola, kemudian keluarannya seperti apa. Nah, itu seperti itulah mungkin kalau kita bisa mempelajari beberapa novelty atau kebaruan dalam riset dalam machine learning ataupun juga deep learning. Oke ya, nah jumlah sesuai dengan nilai numerik apapun mulai dari 0 hingga untuk membatasi respon agar sampai pada nilai yang diinginkan ya ambang batas diatur. Ini maka juga diteruskan melalui fungsi. Nah, ini ada penjumlahan, ada thresholdnya. Tadi dari inputnya, kemudian ada proses pembobotannya, di sini ada penjumlahannya, di sini ada nilai thresholdnya dengan menambahkan bisa. Kemudian fungsi aktivasi diatur ke fungsi transfer untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ada fungsi aktivasi linear dan aktivasi yang linear. Nah, ketika kita mempelajari arsitektur ini, maka ada beberapa yang bisa kita lakukan boleh dibilang modifikasi, gitu ya, sehingga menghasilkan satu nilai yang paling optimal. Nah, nilai yang paling optimal tadilah yang mungkin ya tergantung kepada data masukannya X tadi, kemudian outputnya yang kita kehendaki seperti apa, sehingga kita bisa membuat satu arsitektur sesuai dengan kebutuhan yang kita kehendaki. Nah, novelty dari riset itu bisa ditemukan di sana. Nanti akan kita coba analisis beberapa paper yang terdahulu, di mana paper ini mendapatkan sitasi yang banyak. Nah, dengan sitasi yang banyak artinya bahwa riset itu mempunyai boleh dibilang follower, gitu ya. Artinya bahwa penelitian itu akan dilanjutkan dengan banyak. Yang itu berarti itu menunjukkan bahwa sitasinya banyak. Oke, kemudian ini adalah kemajuan risetnya machine learning ini, dan deep learning juga akan mengubah banyak teknologi
yang digunakan ya. Setidaknya ada beberapa makalah nanti yang akan kita bahas. Dan ini paling penting dan paling banyak dikutip ya. Yang banyak dikutip itu artinya bahwa banyak disitasi ya. Yang tadi saya katakan ada pertama dari 2013 menyatakan penelitian di itu ya. Nah kemudian yang berkembang mulai tahun 2014 itu. Dan penelitian yang awal itu adalah drop out a simple way to prevent neural network from overfitting. Nah inilah adalah penelitian yang dipublish pertama yang menunjukkan bagaimana perkembangan machine learning dan deep learning yang didasari dengan neural network. Nah, machine learning ini terutama bidang deep learning itu memiliki banyak kemajuan yang sangat luar biasa sekali, dan makalah-makalah yang tentang riset yang entah itu dipublikasikan di dalam jurnal internasional ataupun konferensi itu memiliki terobosan dalam teknologi yang luar biasa sekali. Nah, penelitian di bidang ini berkembang sangat cepat sekali ya. Terdapat beberapa makalah ilmiah yang mungkin penting ya untuk kita baca sebelum kita mencoba untuk meningkatkan performa dari deep learning atau machine learning yang akan kita coba lakukan riset. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Jadi karena itu tadi saya awali dengan data, kemudian bagaimana konteksnya keseluruhan melihat dari deep learning dan machine learning itu dari artificial intelligence, kemudian karena itu berkembang dari neural network, maka yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mempelajari arsitektur dalam neural network tersebut sehingga bisa dikembangkan dan menemukan satu novelty atau kebaruan yang bisa kita lakukan satu riset. Oke. Kemudian kalau kita beranjak dari penelitian yang pertama tadi ya, mungkin ini ya saya tampilkan yang pertama tadi dulu, judulnya adalah drop out a simple way to prevent neural network from overfitting. Nah itu bisa dilihat di dalam di sini ya, ini adalah gambarannya ya. Pada trainingnya, pada saat training integration with probability, dengan menggunakan probability ya. Kemudian di sini adalah address line. Nah untuk setiap makalah itu kalau kita ingin melihat dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang menjadi referensi kita untuk menunjukkan bagaimana kebaruan atau novelty yang akan kita kembangkan, maka kita perlu membuat metrik dari satu riset sebelumnya, sehingga kita bisa menunjukkan linear novelty yang saya munculkan di dalam riset saya. Nah, untuk setiap makalah itu biasanya ada tahun terbitnya ya. Tahun terbit ini juga menunjukkan seberapa jauh perkembangan dari tahun ke tahun tentang riset yang ini. Kemudian ada high station count. Jadi bagaimana kita bisa juga station velocity-nya. Bagaimana citasi itu berkembang terus dan dihitung sehingga biasanya akan dengan banyak citasi, maka itu menunjukkan bahwa penelitian tersebut banyak dilanjutkan. Ada track record seperti yang akan dibangun atau riset mappingnya yang akan dibangun oleh peneliti-peneliti lain. Walaupun kita tidak pungkiri biasanya ada situasi yang self citation. Nah, itu tapi self citation itu bukan berarti salah, karena biasanya seorang riset peneliti itu harus mempunyai track. Nah, track itu juga bisa ditentukan dengan self citation tadi. Kalau sekarang saya meneliti seperti ini, kemudian saya refer untuk penelitian berikutnya, saya refer untuk penelitian berikutnya seterusnya, nah, itu memang akan menjadi self citation, tetapi juga itu akan menunjukkan bahwa track penelitian riset dari seorang tersebut bisa terbaca dari studi tersebut. Oke, jadi dalam hal ini kita tidak bisa membuat itu ada satu kesamaan. Oke, kita coba sekarang pelajari atau kita baca, kita coba summary-nya saja dari beberapa penelitian yang berkembang mulai tahun 2014 ya. Yang tadi saya katakan, yang pertama adalah a simple way to prevent neural network from overfitting. Nah, kalau kita baca summary-nya di sana, ide utamanya adalah bagaimana melepaskan unit secara acak. Ya.
unit secara acak bersama dengan konflik pada awal itu selama proses trainingnya. Nah, di situ akan kita lihat bahwa pada saat proses training itu dilakukan satu pelepasan unit. Kenapa kok dilakukan seperti itu? Karena di sana akan kelihatan bahwa selama masa training kalau kita menggunakan semua unit untuk di train, maka pasti akan membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Nah, sekarang permasalahannya kalau kita tidak menggunakan semuanya, maka mungkin akan kualitasnya atau performanya akan turun. Nah, dengan menggunakan acak tadi, maka tadi ada probability yang bisa diambil itu akan mencegah ini terlalu banyak melakukan adapting. Nah, sehingga signifikan mengurangi overfittingnya dan memberikan major improvement pada regulasi metode yang digunakan. Nah, kalau kita mempelajari summary ini, maka terdapat simple way to prevent neural network from overfitting itu adalah mencoba untuk memanipulasi atau melakukan satu perbaikan di dalam arsitekturnya, terutama pada saat trainingnya, sehingga mengurangi overfitting. Itu tujuan utamanya. Nah, kombinasi model ini hampir selalu meningkatkan performa metode machine learning. Akan tetapi dengan neural network yang besar, dengan data yang besar training banyak, network secara terpisah membutuhkan cost yang sangat tinggi. Jadi dengan banyaknya data yang akan kita pakai train, itu akan pasti membutuhkan cost yang sangat tinggi sekali. Dan itu menggabungkan beberapa model sangat membantu saat model individual berbeda satu sama lain. Nah, untuk membuat model jaringan neuron yang sangat berbeda. Nah, model jaringan tersebut itu memiliki arsitektur yang berbeda juga, atau dilakukan training pada data yang berbeda. Nah, kembali kepada data. Nah, sehingga kalau kita melihat dari riset yang dilakukan oleh Hinton dan kawan-kawan ini pada simple way to prevent neural network, itu lebih banyak kepada bagaimana dia mencoba untuk melakukan arsitektur dari grafnya. Ya, tadi kalau kita melihat dari arsitektur neural network yang kemudian sampai dengan berkembang deep learning dan machine learning dan deep learning, maka salah satunya adalah ada graf tadi itu. Nah, network yang besar biasanya akan menggunakan data training dalam jumlah besar dan mungkin tidak terdapat cukup data untuk melatih network yang berbeda. Sehingga Hinton dan kawan-kawan ini mencoba untuk melakukan satu perbaikan arsitektur terutama grafnya untuk mengurangi overfitting ini. Oke, kalau melihat dari apa yang dilakukan itu seperti ini. Jadi kalau kita melihat standar dari neural network atau arsitektur neuralnya akan seperti ini. Nah, bayangkan kalau ini ada satu interkoneksi dan ada adaptasi yang pada saat mulai dari train. Ini pasti akan membutuhkan cost yang sangat besar sekali. Maka dia mencoba untuk menghilangkan, tetapi menghilangkannya ya tidak sembarangan tentunya, dengan ada probability yang ada di sini. Sehingga dengan dasar yang ini tadi di drop sebagian tidak semuanya, tetapi bisa mewakili ini. Nah, mengurangi overfitting tapi bisa terwakili, walaupun memang tidak sesempurna yang ada di data secara keseluruhan. Sehingga kalau kita lihat dari pada simple way to prevent neural network from overfitting, itu dari model arsitektur yang seperti ini berubah menjadi yang seperti ini. Nah, itu terutama pada saat proses trainingnya. Nah, kalau kita melihat dari situ, maka riset yang dilakukan pada penelitian pada simple way to prevent neural network from overfitting itu lebih banyak bagaimana dia bisa mengoptimalkan arsitektur dengan grafnya, teori grafnya, data teori grafnya dengan probability tertentu pada proses trainingnya sehingga akan mengurangi overfitting tadi. Nah, ini probably
yang ada di dalam Dropbox, a simple way to prevent your network from overheating. Oke, itu riset pertama yang mungkin kita bisa coba ya untuk membuktikan bahwa yang saya sampaikan di awal tadi, mulai data, arsitektur dan sebagainya tadi itu, novelty atau kebaruan dari suatu riset bisa kita ambil dari arsitektur, terutama di dalam grafnya. Nah, itu yang dipakai oleh Quinten dan kawan-kawan. Kemudian kita coba lihat penelitian yang kedua. Penelitian yang kedua ini juga situasinya sangat banyak sekali, dilakukan pada tahun 2016 dengan judul Deep Residual Learning for Image Recognition. Nah, kalau kita melihat dari summary-nya, ini adalah menjadikan residual learning framework. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan training deep neural network. Kembali ke masih mirip dengan yang pertama tadi, yaitu lebih banyak kepada proses trainingnya. Karena memang training ini kan pada prinsipnya adalah di awal gitu ya, sehingga dia berusaha untuk bagaimana mengurangi cost-nya, tetapi mendapatkan informasi yang lebih bermakna, dan itu menjadi rule untuk proses testingnya. Yang jauh lebih dalam daripada yang digunakan sebelumnya. Secara eksplisit itu adalah meneruskan kembali layer sebagai learning residual function. Kalau tadi di dalam dropout tadi lebih banyak kepada graf berarahnya, maka di dalam deep residual learning for image recognition ini lebih banyak kepada layernya, merumuskan kembali layernya. Nah, sehingga secara eksplisit dia merumuskan kembali layer sebagai learning residual function dengan mengacu kepada layer inputnya daripada learning unreferred function. Nah, pada penelitian ini juga memberikan bukti bahwa secara empiris dan secara komprehensif ya, menunjukkan bahwa residual network ini lebih mudah untuk dioptimalkan dan dapat memperoleh akurasi dengan kedalaman yang sangat meningkat. Nah, ya tadi grafnya, graf berarahnya kalau di residual learning for image recognition ini lebih banyak kepada layernya. Nah, didorong oleh pentingnya kedalaman atau depth tadi, maka sebuah pertanyaan akan muncul. Apakah learning network yang lebih baik semudah mengumpul lebih banyak layer? Hanya begini, kalau lebih layer, apakah akan lebih mudah? Nah, hambatan untuk menjawab pertanyaan ini adalah masalah gradien yang menghilang, yang menghambat konvergensi sejak awal. Ya, jadi ada konvergensi, ada divergensi. Ya, nah ini dia lebih condong kepada layer-layernya. Bagaimana dia mencoba untuk mempelajari atau melakukan riset terkait dengan layernya. Nah, masalah ini sebagian besar telah diatasi dengan inisialisasi normalisasi dan intermediate normalisasi layer. Jadi ada proses normalisasi pada layer yang bisa meningkatkan network dengan puluhan layer untuk menurunkan gradien stokastik atau stokastik gradien descent-nya dengan back propagation. Jadi dengan back propagation maka akan mengurangi gradien stokastiknya. Kalau mungkin terkait dengan stokastik, mungkin kita akan mengingat deterministik. Deterministik, kalau tadi acak tadi yang kita bahas di awal tadi ada acakan, maka gradien stokastik itu akan dapat diturunkan dengan back propagation ini. Nah, ketika network lebih dalam, maka konvergensi mulai terjadi dan permasalahan degradasi juga muncul. Dengan kedalaman network yang meningkat, maka akurasi akan menjadi jenuh. Nah, kemudian menurun dengan tepat tanpa diduga tersebut tidak disebabkan oleh overfitting, dan ketika menambahkan lebih banyak layer model itu akan menyebabkan kesalahan yang lebih tinggi pada training oleh karena itu perlu diverifikasi. Nah, penelitian ini lebih banyak kepada jumlah layer. Nah, degradasi akurasi training itu menunjukkan bahwa tidak semua sistem dapat dioptimalkan dengan cara yang sama. Sebagai contoh, kalau dibandingkan dengan algoritma yang dangkal ya tidak terlalu dalam,
dengan lebih dalam, maka dengan menambahkan banyak layer, maka solusi dengan membangun model yang lebih dalam dengan menambahkan layer tidak terbanding baik atau lebih baik daripada solusi yang dibangun. Nah, ini ya, deep residual learning for image recognition. Kembali kalau kita melihat kenapa sih risetnya kok tidak text ya, karena memang image recognition ini akan lebih datanya lebih kompleks gitu ya, sehingga kalau kita lakukan satu training dengan model yang tadi itu yang dasar tadi itu pasti cost-nya akan sangat tinggi sekali. Kalau di dalam Dropout tadi lebih banyak kepada bagaimana dia mencoba untuk mengurangi cost tadi dengan menggunakan gerak berarahnya dimodify ya, kemudian dicari optimalnya. Kalau dalam deep residual learning for image recognition itu adalah layernya dioptimalkan. Tidak berarti dikurangi sampai sedikit-sedikitnya enggak, tetapi dicari optimalnya. Berapa layer optimal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Oke. Nah, dari situ maka kita bisa mengatakan bahwa ketika kita terkait dengan residual network tadi, maka umum digunakan circuit connection. Jadi ini circuit connection itu. Ya, jadi bisa dilompati. Kalau layer ini ternyata karena ini dengan probability tertentu. Jadi lompatan shortcut connection tadi itu akan mengurangi jumlah layer, tetapi proses lompatannya, proses shortcutnya itu dengan probability tertentu untuk mencari layer yang paling optimal. Nah, shortcut connection ini mengubah network menjadi versi counterpart residual. Identity shortcut dengan langsung digunakan ketika input dan output memiliki dimensi yang sama. Jadi kalau dimensinya sama, untuk apa diberi lagi? Ya? Maka dilakukan satu pintasan dengan shortcut connection tadi. Nah, ketika dimensi meningkat atau pintasan garis putus itu yang meningkat tadi ya, dalam gambar di sini, mungkin nanti silakan ada di download ya riset tentang ini. Maka ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah shortcut melakukan pemetaan identitas dengan entry tambah 0 yang ditambahkan untuk meningkatkan dimensi ya, dimensi yang jadi tambah. Opsi ini tidak memasukkan parameter tambahan. Atau B digunakan dengan shortcut proyeksi untuk mencocokkan dimensi ya, dilakukan dengan konvolusi ya, untuk kedua opsi. Saat pintasan melintas di peta dengan dua ukuran, maka tersebut dilakukan dengan langkah yang kedua, dua langkah tersebut. Nah, ini agak berbeda dengan riset yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi boleh bilang saya katakan lebih banyak kepada bagaimana dia mencoba untuk mengoptimalkan dengan arsitektur dengan gerak berarahnya. Kemudian yang di sini adalah layernya. Jadi pengurangan layer dengan shortcut connection. Nah, bagaimana shortcut connection? Tentu saja tidak sembarangan. Ada probability untuk melihat bagaimana layer yang berikutnya yang akan dilakukan satu processing tadi, apakah itu mempunyai kesamaan? Kalau sama kan menjadi mudah. Artinya bahwa keuntungannya akan lebih benefitnya akan lebih kecil dibandingkan dengan ITOF yang digunakan untuk melakukan proses training tadi. Nah, ini core atau fokus dari penelitian atau riset yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan. Nah, itu judulnya adalah residual learning for image recognition. Oke, saya coba lanjutkan dengan mencoba untuk melihat satu ini kalau kita gambarkan lebih besar tadi dari gambar yang tadi ya. Ini sebuah jaringan untuk image setelah pilih ini ya. Ini model yang PG19 sebagai referensi, ini referensinya. Tengah ini adalah plane network-nya, jadi aslinya adalah ini ya. Kemudian layer kanan dengan 34 parameter. Jadi ini dengan menggunakan connection tadi, dengan referensi yang ada di sini. Nah, itu dilakukan satu shortcut connection tadi. Oke, kemudian kita coba melihat penelitian yang lain. Ini adalah
bad normalization, accelerating deep network training by reducing internal covariance dilakukan oleh Sergio Christian dan kawan-kawan. Nah, kalau kita melihat dari judulnya itu ada normalisasi jaringan. Berbeda kan ya dengan yang pertama dan kedua tadi ya. Kalau yang pertama tadi lebih pada geraknya, mungkin akhirnya lebih memperdalam teori geraknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mencoba untuk mengoptimalkan jumlah layer dengan shortcut connection. Kemudian yang sini adalah batch normalization. Nah, kalau kita melihat summary-nya, maka training tentang deep neural network diperumit dengan fakta bahwa distribusi input setiap lapisan berubah selama proses training. Karena parameter lapisan sebelumnya berubah, karena penelitian berubah. Nah, penelitian ini menyebutkan bahwa ada fenomena yang terjadi pada internal covariance-nya dan mencoba untuk mengatasi permasalahan ini dengan normalisasi layer input. Ketika diterapkan pada image classification, jadi ini lebih banyak kepada image dengan untuk klasifikasi ya, dengan bagian normalisasi menghasilkan akurasi sama dengan kurang dari 14 kali training set. Artinya dengan proses training yang lebih banyak, ternyata akurasinya tidak terlalu jauh berbedanya. Dan menghasilkan lebih baik dibanding dengan model asli dengan yang boleh dibilang signifikan. Nah, di sini ada internal covariance. Itu adalah satu perubahan dalam distribusi aktivitas network. Karena perubahan parameter network ini selama proses training. Nah, untuk meningkatkan training, maka diupayakan mengurangi pergeseran covariance internal. Jadi, kalau mungkin ingin mempelajari lebih jauh tentang covariance, itu adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan dua buah deret angka menghasilkan deret angka yang ketiga, atau mungkin kita mengintegralkan fungsi A dengan digeser atas fungsi B untuk menghasilkan fungsi D. Itu adalah covariance. Nah, perubahan dalam aktivitas network karena perubahan parameter network selama proses training. Nah, untuk meningkatkan training, maka diupayakan mengurangi pergeseran covariance internal tadi, yang menjadi dari deret A, B digabungkan menjadi deret C. Untuk meningkatkan training, diupayakan mengurangi pergeseran dengan memperbaiki distribusi layer input saat training berlangsung, dengan harapan bahwa dapat meningkatkan kecepatan proses trainingnya. Nah, kembali kepada penelitian mungkin goal-nya, tujuannya mungkin mirip dengan penelitian yang pertama dan kedua. Intinya bagaimana kita bisa mengurangi cost juga time ya di dalam proses training. Karena training itu tapi bukan tidak mengurangi kualitas dari role yang dihasilkan dari proses training tadi. Sehingga nanti ketika kita melakukan satu testing ya, training tadi hasil dari hasil training tadi polanya masih bisa dipakai. Nah, network training akan menjadi lebih cepat jika input dilakukan whitening. Nah, ini akan berbeda. Tapi tujuannya sama, yaitu mempercepat proses training. Yang pertama tadi dengan cara menggunakan graf darah, kemudian yang kedua adalah aspek layernya, kemudian yang ini adalah normalisasi jaringan kompetensi ya dengan menggunakan whitening. Dan kita memastikan secara linear agar memiliki zero mean dan varian unit dan tidak berkorelasi. Nah, oleh karena itulah tadi ada covariance asif tadi. Karena whitening penuh dari setiap input layer, maka memiliki cost yang sangat tinggi. Maka dilakukan dua penyederhanaan. Yang pertama adalah whitening fitur pada layer input dan output secara bersamaan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses training ini akan menjadi lebih singkat. Nah, normalisasi setiap fitur itu secara independen dengan membuatnya memiliki zero mean dan unit varian. Nah, dari riset ini adalah normalisasi jaringan konvolusi. Normalisasi jaringan konvolusi. Konvolusi itu apa? Yaitu mengkombinasikan buah deret tadi ya menjadi deret yang ketiga. Atau dengan mengintegrasikan fungsi A dan digeser
ke fungsi atas fungsi B untuk menghasilkan fungsi D. Oke, itu kalau kita melihat dari riset yang tadi kita bahas dengan apa dari, untuk melihat apa normalisasi jaringan topologi. Kemudian dari riset tadi itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan satu normalisasi convolutional network. Ya tentu saja akan ditemukan satu algoritma baru dengan pseudocode yang seperti ini. Pseudocode dari hasil riset dia dalam rangka untuk menormalisasi jaringan konvolusi. Tapi intinya dasarnya adalah masih sesuai dengan yang tadi itu. Tapi goalnya adalah bagaimana karena memang proses training ini kalau terlalu lama pasti akan costnya akan sangat tinggi dan itu akan ya membuat satu riset itu tidak kurang terlalu bagus. Oke. Nah, kemudian penelitian berikutnya adalah large scale video classification based convolution neural network. Nah, ini objeknya sedikit agak berbeda. Kalau kita melihat penelitian yang pertama, kedua, ketiga tadi itu lebih banyak kepada image, ya. Image, kalau ini adalah lebih banyak pada video. Begitu video kita kembali kepada yang kita bahas pada yang pertama tadi, datanya pasti akan berbeda. Karena datanya yang berbeda tadi ketika image itu adalah pixel, kalau video lebih banyak kepada kalau analog itu adalah lainnya. Kalau digital ya mungkin mirip ya pixel. Nah, kalau kita melihat dari large scale video classification with convolutional neural network, maka summary-nya adalah CNN ini terdaftar sebagai powerful class dari model untuk permasalahan image recognition. Nah, itu basicnya. Pada penelitiannya dihasilkan evaluasi empiris secara ekstensif terhadap CNN pada klasifikasi video berskala besar menggunakan komputasi data baru dan mungkin ini 1 juta video YouTube dan dalam 487 kelas. Jadi ini adalah klasifikasi dari 1 juta video dengan menggunakan CNN, di mana CNN itu sudah berdasarkan pada riset sebelumnya itu adalah powerful class untuk image recognition. Dia mencoba untuk dengan objek yang berbeda. Nah, kalau kita melihat ini, maka dasar utamanya itu adalah inginnya adalah objeknya berbeda. Dengan objek yang berbeda, dengan arsitektur yang sebelumnya itu bagus dikatakan digunakan untuk image recognition, sekarang bagaimana kalau misalnya digunakan untuk video classification. Nah, dari perspektif komputasi ini, maka CNN itu memerlukan waktu training yang sangat lama sekali. Ya. Nah, secara efektif mengoptimalkan jutaan parameter model. Nah, kesulitan ini semakin bertambah ketika memperluas konektivitas arsitektur dibutuhkan yang tepat waktu. Seperti bagaimana tepat waktu ya, tentu saja tidak boleh lama, ya, ini harus cepat. Karena jaringan harus memproses tidak hanya satu gambar. Ya, kalau video kan berarti frame ya, makanya ada fps dan frame per second. Per secondnya berapa frame atau berapa bingkai video. Nah, karena CNN itu sudah dikatakan bagus untuk image recognition, sekarang bagaimana kalau digunakan untuk video? Nah, dasarnya adalah data. Nah, untuk mengurangi masalah ini, maka digunakan pendekatan yang efektif untuk mempercepat pembicaraan CNN dengan memodifikasi arsitektur dengan memuat dua aliran fungsi yang terpisah. Jadi, permasalahan yang ditemukan awal dari riset ini adalah datanya berbeda. Awalnya dikatakan CNN itu bagus untuk image recognition. Nah, sekarang bagaimana kalau video? Wah, ternyata kalau video itu frame-nya adalah banyak. Frame per second, bahkan kalau kita yang oleh mata kita kelihatan smooth itu sekitar 25 frame per second, makanya ada 25 fps ya. Kalau kita melihat video atau film-film kartun yang 18 fps itu akan kelihatan patah-patah. Nah,
itu artinya bahwa frame per second-nya kurang. Semakin banyak akan semakin smooth. Kalau di televisi itu ya, FPS-nya adalah sekitar 25 frame per second. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi masalah tadi, menyelesaikan masalah tadi, maka idenya adalah kembali ke arsitektur. Dia memoderasi arsitektur dengan memuat dua aliran. Ya, dia membuat dua aliran. Yang pertama adalah konteks stream, ya, yang pada fitur pada tinggi resolusi rendah diselesaikan, ya. Kemudian high resolution OPS stream, ya, hanya untuk menyelesaikan resolusi yang tinggi, bagian tengah tinggi. Ini hasil dari pengamatan terdapat peningkatan 2 sampai dengan 4 kali dalam kinerja rangkaian jaringan karena input yang berkurang. Ya, kan sebagai 2 lagi. Nah, kalau kita melihat dari penelitian ini, maka large scale video classification with convolutional neural network ide dasarnya adalah karena data yang awalnya bagus digunakan, arsitektur yang awalnya bagus digunakan untuk interconnection, sekarang bagaimana dengan data dalam bentuk video, yang dalam hal ini dalam 1 second saja lebih banyak frame, banyak image. Nah, oleh karena itu dia mencoba untuk membuat satu arsitektur dengan 2 arah, yaitu context stream sama high resolution OPS stream. Nah, kemudian ide yang diambil itu digambarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini ada fobia dan konteks stream. Ini 1 ya, kemudian ini ada 2. Nah, sehingga nanti ini digabungkan, proses penggabungan. Nah, sehingga kalau melihat dari sini maka tentu aja nanti yang dialirkan di sini dan sini ketemu di sini harus print berikutnya. Nah, ini tentu perlu ada proses sinkronisasi yang nantinya sehingga image-nya itu akan menjadi kelihatan smooth kembali. Nah, arsitektur multi resolusi yang diusulkan itu bertujuan untuk mencapai kompromi dengan memiliki 2 aliran pemrosesan yang terpisah melalui 2 resolusi spasial. Nah, klip video 7178 dari MCP untuk input ke network, konteks streamnya menerima bingkai sampel bawah pada setengah resolusi spasial asli, yaitu ini. Dan fobia stream menerima wilayah ini sampai ini. Nah, jadi ada beda pada resolusi asli. Dengan cara ini maka total dengan masukan itu dibelah menjadi 2. Nah, jadi input tadi itu ya frame per second-nya tadi itu kemudian dibelah menjadi 2, kemudian diselesaikan dengan cara 2 arah ini. Nah, ini tentunya memanfaatkan bias kamera yang ada di banyak video online karena objek yang diminati sering menempati wilayah tengah. Nah, video online kan boleh dibilang streaming gitu ya, mengalir gitu. Kalau ini diselesaikan dengan cara satu persatu pasti akan delay-nya akan sangat besar sekali. Tapi kalau dibagi maka dia akan lebih cepat, tapi perlu ada proses sinkronisasi. Nah, arsitektur CNN multi resolusi ini bingkai input dimasukkan dalam 2 aliran pemrosesan terpisah, yaitu dengan konteks stream yang memodalkan gambar resolusi rendah dan fobia stream yang memperoleh pusat resolusi tinggi. Jadi yang harus rendah diselesaikan sendiri di dalam konteks stream, yang resolusi tinggi pada fobia stream. Nah, kedua aliran ini terdiri dari lapisan konvolusi bolak-balik. Nah, ini yang merah ya, yang merah dan bolak-balik yang merah, kemudian normalisasi hijau. Ini ada proses normalisasi dan penggabungan ini menjadi digabungkan. Nah, dan di kedua aliran menjadi 2 lapisan yang terhubung spornya di gunung. Ini akan menjadi 1 di sini. Makanya tadi saya katakan selain di sini ketika kita membahas tentang dia idenya membelah 2 tadi, maka mungkin kalau kita melihat tingkat kesulitannya di mana adalah pada proses sinkronisasi. Bagaimana kita sinkronize dua frame yang harusnya berurutan gitu ya, untuk melihat bahwa pergerakan dari masing-masing frame dalam satu video itu tetap continuous. Nah, itu adalah riset yang ada di dalam judul large scale video classification with convolutional network.
Jadi bagaimana kita bisa mengklasifikasikan video dalam skala yang sangat besar sekali dengan CNN. Oke. Itu kalau kita melihat dari riset yang tadi ya, kita melihat ada satu perbedaan yang sangat signifikan sekali walaupun tujuannya adalah sama dengan objek atau data yang memang membutuhkan satu kompleksitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu di page pertama tadi saya katakan bahwa data itu akan mempengaruhi arsitektur. Nah, arsitektur itu bisa berat, ya, bisa layer, bisa proses normalisasi, bisa dengan cara dibelah tadi itu. Nah, itu satu riset yang bisa kita kembangkan. Nah, maksud saya kenapa saya menyampaikan ini supaya ada satu ide tertentu yang nanti bisa dikembangkan sehingga pola dari penelitian mesin learning dan deep learning itu mengarah kepada yang saya sampaikan tadi. Oke. Kemudian ada penelitian lagi yang disebut dengan Microsoft COCO ya, Common Object in Context yang dilakukan oleh IDF dan sebagai kawan-kawan. Nah, ini penelitian ini menyajikan kumpulan data baru dengan tujuan meningkatkan state of the art dalam object recognition. Ya, ini keywordnya adalah data baru. Supaya apa? State of the art dalam object recognition. Dengan menempatkan pertanyaan tentang objek recognition dalam konteks pertanyaan yang lebih luas tentang pemahaman scan atau adegan. Nah, ini didapat dengan mengumpulkan gambar pemandangan sehari-hari yang kompleks, yang berisi objek yang umum dalam konteks alami. Objek diberi label menggunakan segmentasi per instannya untuk membantu lokalisasi objek yang tepat. Nah, dia menggunakan dataset berisi 91 jenis objek ya. Jenis itu berarti mempunyai objek yang benar-benar jauh berbeda. Yang mudah dikenali oleh anak ya, digunakan untuk anak usia 4 tahun dan terakhir dilakukan analisis bounding, group, dan segmentation detection menggunakan deformable model. Nah, kalau kita melihat di sini dari summary ini kita bisa mencoba untuk menggali penelitian ini lebih banyak skin recognition, kembali kepada tadi ya data skin recognition. Kalau tadi dikatakan adalah object recognition, di sini ada data baru karena tadi video tadi itu ya, maka ini adalah skin recognition. Oke, nah ini penelitian ini mengumpulkan data skala besar yang baru ya, yang membahas 3 permasalahan yang ada terkait dengan pemahaman skin atau adegan. Yang pertama adalah mendeteksi tampilan objek, yang kedua adalah pengenalan konseptualnya dari konteksnya ini apa. Makanya nanti tadi dipakai untuk anak usia 4 tahun itu dalam rangka untuk ya seperti media pembelajaran begitu ya. Nah, mendekati tampilan objek, pengenalan kontekstual objek, konteksnya apa, kemudian lokalisasi objek yang menjadi 2 dimensi yang tepat. Nah, kalau kita melihat ini ya, image-nya gambar di sini ya, ini ada data pertama ya, kemudian bikin menjadi 2 dimensi, lah ini objeknya adalah ini. Nah, fase dataset object recognition ini ada klasifikasi image, object boundary location, dan juga semantik pixel level segmentation yang fokus pada segmentasi objek di individual. Nah, coba bayangkan di sini adalah semantik pixel. Kalau kita bahas tentang karakter, mungkin semantik word dan sebagainya itu kan relatif mudah ya. Nah, sekarang dengan data image, apalagi video, maka kita bisa mensegmentasikan berdasarkan pada pixelnya. Nah, itu dengan cara yang penelitian learning common object in context. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari objek di dalam konteksnya. Konteksnya ini apa sih? Makanya tadi sepertinya ini saya belum terus terang juga belum melihat dari hasil akhirnya. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan itu adalah semacam untuk media pembelajaran ya, itu adalah untuk melihat konteks dari objek yang ada.
sehingga bisa diketahui. Ini ya, ini gambarnya objek, kemudian dan sebagainya bisa diketahui dari image yang berkembang. Oke, kemudian penelitian berikutnya yang mungkin sudah kelihatan ya, sudah kelihatan bahwa ketika kita mencoba untuk melakukan satu riset kan harus ada novelty kan ya, harus ada kebaruan kan ya. Nah, kebaruan dari deep learning ya kalau kita tadi coba telah dan di beberapa riset yang terjadi, maka kembali saya katakan yang pertama tadi, yang pertama pasti adalah data itu ada data dalam bentuk teks ya, dalam bentuk image, dalam bentuk audio, dalam bentuk video. Kemudian dalam data tadi ada mulai dari image recognition kemudian dikembalikan. Ternyata kalau dibuat video menjadi seperti ini, dan itu akan mempengaruhi arsitektur yang ada. Arsitektur yang ada tadi bisa dengan menggunakan graph, bisa dengan menggunakan normalisasi, bisa menggunakan tadi layernya, koneksi tadi itu, kemudian juga bisa membelah. Karena kebutuhan data pasar training supaya cepat, maka dibelah menjadi dua. Nah, learning the feature to skin recognition using this database ini kembali kepada skin recognition. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena memang data yang paling sulit nanti pasti adalah video, gitu kan ya. Karena video tadi ada frame per second tadi, ada image per secondnya berapa. Kalau image mungkin relatif gampang karena ada pixel, cukup satu image kemudian pixelnya seperti apa, nah dipelajari. Kemudian kalau video selain pixel tadi, kalau digital ya, maka di setiap detiknya atau setiap secondnya itu ada beberapa frame atau beberapa image. Nah, kalau kita melihat dari riset dari learning feature for skin recognition using this database, maka penelitian ini memperkenalkan database baru yang disebut dengan skin centric, yang disebut dengan PRECIS. Nah, skin centric. Kalau image centric mungkin di tengah-tengah kemudian kita temukan pengelompokan atau clustering. Nah, di sini adalah skin centric. Dengan lebih dari 7 gambar dengan adegan berlabel. Jadi frame tadi diberi label ya, kemudian ada 7 juta gambar, label penelitian ini mengusulkan metode baru untuk membandingkan density dan diversity, jadi kepadatan dan diversity-nya. Kumpulan data gambar ini akan menunjukkan bahwa PLIS sangat padatnya dengan kumpulan data pemandangan lainnya dan memiliki lebih banyak keanekaragamannya. Jadi yang dipelajari adalah di density dan diversity dari skin centric-nya. Nah, ini penelitian yang menurut saya unik gitu ya. Tapi berdasarkan pada satu datanya ya, datanya yang ada. Kemudian sekarang bagaimana dia mencoba untuk menjelaskan kasus itu, permasalahan itu. Maka dia membandingkan kepadatan dan keragaman. Makanya tadi di sini adalah density dan diversity. Jadi kepadatan dan keragaman. Nah, ini ada image ya yang menunjukkan di mana kepadatannya, kemudian keragamannya seperti apa, kemudian di situ akan dia mencoba untuk mempelajarinya dengan memutus satu grafik yang ada di sini. Oke, ini menurut saya yang menarik. Basicnya adalah data, kemudian dari data image itu atau dari scan tadi itu dipelajari bagaimana kepadatan dan kepada density dan diversity dan keragamannya. Nah, jadi kalau kepadatan ya kalau keragaman berarti ada ragamnya, ada pola yang berbeda. Nah, kembali kepada data tadi, data itu ada data sendiri, kemudian ada pola data yang untuk melihat dari keragaman tadi itu. Oke, nah ini ya yang sudah kita tampilkan tadi. Kemudian ketika kita melihat hasil ini penelitian yang tadi ya, kemudian kita lanjutkan dengan penelitian berikutnya yang berjudul generatif adversarial net oleh PBU. Kalau kita melihat summary-nya itu
dalam bentuk image tadi atau skin tadi itu. Kalau yang berikutnya yang ini itu adalah pola datanya, model generasi yang menangkap distribusi data dan model diskriminatif yang memperkirakan probabilitas bahwa sampel berasal dari plagiat dan sebagainya. Oke ya, nah ini lebih pada pola data. Nah sehingga kalau hasil dari satu risetnya dia akan menggambarkan satu pola data yang seperti ini. Pola data kemudian dicoba untuk mencari distribusinya seperti apa, probabilitasnya seperti apa dan sebagainya. Nah ini lebih banyak kepada datanya tanpa menghasilkan dari arsitekturnya. Nah, sehingga dari pola data tadi, apa know-coding-nya? Know-coding-nya adalah dia membentuk satu algoritmik ya. Nah, tadi kalau coba diperhatikan dari yang saya sampaikan dari yang pertama sampai dengan ini, ada satu yang berbeda ketika kita mencoba untuk memanipulasi atau mencari pola data dan lain sebagainya yang terkait dengan data, maka hasilnya adalah algoritmik dalam pseudocode. Ya, tetapi ketika kita mencoba untuk memanipulasi arsitekturnya, maka adalah hasilnya seperti apa. Dicarikan, dihasilkan satu arsitektur yang paling optimal untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Oke, kemudian riset selanjutnya ini sepertinya yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu high speed tracking with kernel correlation filter. Jadi kalau kita melihat dari summary di dalam riset ini sebagian besar modern tracker itu mengatasi satu perubahan natural image. Klasifikasi biasanya dilakukan training dengan sebagian sampel yang diterjemahkan dan diskalakan. Nah itu biasanya yang biasa dilakukan untuk melakukan satu proses training ya sebelum melakukan training untuk mendapatkan rule-nya tadi, maka trainingnya biasanya dengan cara seperti ini, mengambil sampel, diterjemahkan dan diskalakan sehingga skala atau rule tadi itu akan menjadi referensi untuk menentukan entah itu klasifikasi, entah itu clustering dan sebagainya untuk menentukan data berikutnya atau testing. Nah, penelitian ini mengusulkan model analitik untuk kumpulan data dari ribuan bagian yang diterjemahkan dengan menunjukkan bahwa metrik data yang dihasilkan adalah siklon. Nah, ini dia mencoba membuat satu hipotesa seperti ini. Dengan menunjukkan bahwa metrik data yang dihasilkan dari terjemahan kumpulan data ribuan tadi itu ternyata adalah sekolah. Dengan cara ini dapat mendiagonalisasikan dengan discrete Fourier transform. Nah, jadi dia mencoba untuk mempelajari pola data. Nah, dari pola data itu ternyata dia bisa menyimpulkan atau boleh dibilang hipotesa, ya. Kemudian dari hipotesa itu mencoba untuk menemukan satu metode yang digunakan untuk mendiagnosa data yang sudah ditemukan tadi. Ini adalah discrete Fourier transform yang mengurangi penyimpangan dan komutasi dengan beberapa kali lipat. Kalau ini sudah ada ya, discrete Fourier transform sudah ada, teorinya sudah ada, sebenarnya juga sudah ada. Nah, dia mencoba untuk melakukan kembali. Nah, intinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan proses trainingnya. Kemudian dari training itu dia mencoba untuk mempersingkat waktunya. Sehingga dengan menggunakan datanya seperti ini, maka menggunakan Fourier transform. Oke, itu high speed tracking-nya tadi itu. Kemudian dari situ maka dia mencoba untuk dilakukan pada satu image. Ya, di situ ada
learning algorithm. Nah, kalau melihat dari namanya, judulnya, itu dia akan menemukan satu algoritma baru yang digunakan untuk multi-level learning. Jadi bagaimana dia melabelkan satu proses pembelajaran. Sehingga intinya adalah ketika learning tadi kan untuk mendapatkan rule ya, mendapatkan aturan gitu ya. Dan aturan nanti akan digunakan untuk startingnya. Nah, makalah ini akan memberikan tinjauan tepat waktu dan multi-level learning. Permasalahan misalkan mewakili oleh suatu contoh sementara dikaitkan dengan satu set label secara bersamaan. Kalau kita melihat summary metodenya, maka menjadi seperti ini ya. Silakan, kemarin sudah saya kirim materinya. Mungkin ini gambarannya kurang begitu jelas, tetapi kalau kita melihat bisa ini kan ya. Oke, saya besarkan ya. Ya, di sini multi label evaluation metric ya. Kemudian di sini ada example based, label based, ada classification, ada ranking, ada classification, ada ranking sini. Nah, oke, kalau kita melihat dari hasil yang dia lakukan, akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada multi-label learning algorithm, di sini ada program transformation, ini algorithm adaptation. Nah, di sini ada transform to binary classification. Di sini ada binary relevant, yaitu digunakan untuk memprediksi kumpulan label yang terkait dengan menanyakan pelabelan pada setiap pengklasifikasian biner individu dan kemudian menyisir label yang relevan. Itu binary relevant. Kemudian di dalam transport to binary classification ini juga ada classifier, yaitu ide dasarnya adalah untuk algoritma mengubah masalah multi-level learning menjadi chain of binary classification problem, di mana klasifikasi binary berikutnya dalam chain dibangun atas prediksi sebelumnya. Jadi dia memprediksi klasifikasi sebelumnya, kemudian dia lakukan satu problem classification. Nah, di dalam transform to label ranking itu adalah calibration label ranking ini. Nah, idenya adalah agar mengubah multi-label learning problem menjadi label ranking problem, di mana ranking atas antar labelnya itu dilakukan dengan teknik Bayes comparison. Nah, kemudian untuk transform to multi-class classification itu dengan menggunakan ini, random label set. Nah, ide dasar dari algoritma ini adalah mengubah transform the multi-level learning problem menjadi aspect of multi-class classification problem. Nah, di mana setiap komponen learner-nya yang bagian dalam assembly-nya menargetkan subjek acak dari G, di mana klasifikasi multi-class-nya diinduk dari label power B. Kemudian di sini pada algoritma adaptation-nya ada lazy learning, ada decision tree, ada kernel learning, ada information theoretic. Pada mesin learning KNN-nya, ya, ide dasarnya adalah algoritmanya untuk adaptasi teknik continuous neighboring-nya untuk menangani data multi-label aturan maksimum digunakan untuk memprediksi dan menalar informasi pelabelan yang terkandung dalam neighbor-nya. Nah, untuk MLDT-nya, yang machine learning deep learning-nya adalah mengadopsi teknik decision tree-nya. Jadi machine learning decision tree-nya mengadopsi teknik decision tree-nya untuk mengenali data multi-level di mana kriteria information dari game berdasarkan pada multi-level entropi yang digunakan untuk membangun decision secara akuratif. Demikian juga dengan kernel learning-nya, ya, itu adalah mengadaptasi maksimum margin strategi untuk menangani data multi-label, di mana sekumpulan klasifikasi ini dioptimalkan untuk meminimalkan kerugian peringkat empiris dan memungkinkan untuk menangani kasus non-linear dengan binary. Nah, kemudian ML ini adalah algoritma mengadaptasi prinsip entropi maksimum. Mungkin Anda pernah mempelajari tentang chaos ya. Chaos itu ada entropi dan ada tropi ya. Untuk menangani data multi-label di mana korelasi antar label itu dikatakan sebagai batasan yang dipenuhi dari yang ada. Nah,
itu adalah multilabel yang diteliti oleh dia. Nah, dari situ tadi maka dia akan mendapatkan satu algoritma baik yang tadi saya sebutkan di atas dan baik yang ke bawah tadi itu, mulai dari binary relevan, kemudian ada ini ya yang kita lihat pseudocode untuk binary relevan, pseudocode untuk kali label ranking, kemudian pseudocode untuk classified chain, kemudian pseudocode untuk random of label. Kemudian yang terakhir, seperti yang terakhir, itu adalah di situ juga mendapatkan satu pseudocode untuk mesin ANN-nya, kemudian pseudocode untuk decision tree-nya, kemudian untuk rankingnya, demikian juga dengan ini. Nah, ini penelitiannya cukup banyak yang terakhir ini dia menghasilkan banyak algoritmik ya untuk bagian-bagian yang disampaikan tadi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang, tetapi kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tadi tujuan saya tadi adalah bagaimana kita bisa mencoba untuk memicu riset kita supaya kita bisa menemukan satu novelty, kita bisa menemukan satu kebaruan. Nah, kebaruan itu tadi sudah saya coba untuk merinci ya dengan perkembangannya ada pada mesin learning, deep learning, kemudian saya coba untuk beberapa riset yang banyak disitasi. Nah, ternyata dari yang banyak disitasi itu ternyata penelitiannya lebih banyak kepada ini ya, kepada yang pertama data ya, kemudian arsitektur. Nah, kalau data tadi itu ada data dalam bentuk tes ya, tapi dalam riset itu aja sudah tidak itu karena emang sekali kalau deep learning itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Widodo. Izin tanya untuk riset deep learning dan tadi, apakah dengan library yang ada di Python bisa membuat novelty ataukah kita menggunakan itu tanpa library? Jadi begini ya, riset itu kan selalu memunculkan satu novelty. Nah, sekarang novelty-nya itu mau gimana? Tadi secara ringkas ya saya mencoba untuk membelah menjadi dua ya, data dan arsitektur. Nah, kalau data tadi fokusnya kepada data, maka biasanya munculnya adalah algoritmik. Nah, ketika algoritmik, maka pasti munculnya adalah pasti akan satu nggak bisa kita menggunakan library yang ada, gitu kan ya. Tetapi kalau kita menggunakan yang kedua yaitu arsitektur dari yang ada, maka kita bisa menggunakan library. Akan tetapi tentu saja kita manggil library itu ya. Contoh tadi yang membelah dua tadi itu. Ya bisa aja kita menggunakan library yang ada, tetapi proses pembelahan tadi tentu saja dengan menggunakan tambahan source code yang digunakan untuk membelah tadi itu. Jadi novelty atau kebaruan itu bisa didapatkan dengan algoritmik yang mengacu kepada data apa yang mau kita selesaikan, atau kita mau memodify arsitektur. Jadi kalau yang ditanyakan Mas Anten Widodo ini, kalau itu kaitannya data dan menemukan satu algoritmik, tentu saja kita nggak akan bisa menggunakan library.
Tetapi kalau kita memanipulasi atau mengupgrade kemampuan dari satu machine atau deep learning tadi dengan cara mengubah arsitekturnya, kita bisa menggunakan library. Tentu aja dengan cara ya tadi pasti ada satu kebaruan yang modifikasi dari arsitekturnya. Saya kira itu Mas Anton Widodo. Kemudian yang kedua, Albertus Widianto, apa kebaruan bisa dilakukan dengan data yang jenis baru, bukan pada improve algoritma. Nah, data yang baru itu tadi di awal tadi saya memunculkan satu problema ya. Ketika saya menemukan satu data ya 2, 4, maka data yang baru bisa jadi 6. Nah, itu polanya sudah dapat diketahui. Tetapi ternyata 2, 4 itu bukan 6 berikutnya, tapi 8. Berarti apa? Berarti algoritma yang digunakan pasti akan baru. Pasti akan diimprove algoritmiknya. Ya, ternyata setelah 2, 4 itu bukan 8, tapi 16. Kalau tadi yang pertama 2, 4 ternyata 6, itu berarti 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6. Kalau 2, 4, 8, 2 dikali 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8. Kalau 2, 4, 16 berarti 2 dikuadratkan, kemudian 4 dikuadratkan menjadi 16 dan sebagainya. Nah, dengan data baru tadi, maka pasti akan improve algoritma. Nah, itu yang pasti akan muncul. Tetapi kalau data baru, maksudnya begini, data itu polanya sama, kemudian hanya data baru aja yang dengan menggunakan algoritma yang sama, ya tentu saja tidak akan muncul novelty. Kalau ini pengalaman dulu ketika saya mencoba untuk pertama satu lab dengan teman-teman belajar untuk menulis di jurnal gitu ya. Awalnya itu kebanyakan teman-teman pasti akan wah datanya ini banyak. Ini yang dipropos itu karena datanya banyak. Nah, tetapi apa ketika di reviewer sebanyak apapun data itu masih dikatakan kurang. Artinya apa? Artinya dengan banyak data, dengan pola yang sama, artinya itu tidak akan menaikkan satu performa. Tetapi kalau datanya banyak, dengan pola yang berbeda, maka pasti akan improve algoritma. Begitu kurang lebih Mas Yoga Widianto, Mas Widodo, dan Mas Wiyanto. Ada lagi? Atau mungkin mau di ini? Oke, sama-sama Mas Anton Widodo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama Mas Albert. Ada lagi? Atau kita akhiri? Silakan. Nih, Mas Anton sudah masih typing. Jadi memang kalau untuk riset gitu kan ya, riset itu ada yang implementatif, ada yang pengembangan ya, improve. Kalau implementatif mungkin kalau mahasiswa S1 membuat sebuah skripsi itu ada satu paper kemudian diterapkan, saya kira sudah cukup gitu ya. Tapi untuk mahasiswa S2 apalagi S3 maka ada satu perlu improve-nya. Nah, improve tadi itu seperti yang saya katakan tadi bisa mengacu kepada data yang ada polanya, ada koneksinya dan sebagainya, yang pasti akan menyebabkan improve algoritma seperti yang ditanyakan oleh Mas Albert di Widianto tadi. Kemudian ada yang bagaimana kita bisa menemukan satu novelty dari modify layer-layernya atau secara umum arsitekturnya. Nah, arsitektur tadi bisa dari layernya, kemudian dari grafnya, kemudian dari
proses normalisasi dan sebagainya. Nah, tadi saya mencoba untuk menceritakan bagaimana perkembangan sebuah riset. Harapannya adalah ketika saudara-saudara tadi menemukan satu ide, nah itu masuknya ke ranah yang mana. Oke, ini pertanyaan dari Mas Albertus Bioga Widianto. Mohon masukan bagaimana kalau di sistem informasi jika menggunakan mesin learning, apakah tetap sama seperti yang disampaikan Prof. ini? Oke, kebetulan saya juga ada mengajar mata kuliah namanya adalah requirement engineering. Nah, requirement engineering ini mungkin teman-teman sistem informasi atau rekayasa perangkat lunak mempelajarinya. Di dalam requirement engineering itu adalah bagaimana kita mencoba untuk membuat requirement yang sulit untuk ditemukan oleh seorang developer, ya. Developer itu bisa analis dan sebagainya, ya, mendapatkan requirement dari user ataupun owner ataupun ya pokoknya nanti akan menggunakan software itu, ya, untuk mengarah kepada specification. Jadi intinya ketika kita mencari requirement kan baik business requirement, user requirement, dan environment requirement dan sebagainya, itu kan dalam rangka untuk bagaimana kita bisa menjadikan requirement itu menjadi satu specification yang nanti kita masukkan dalam SRS, gitu, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan, ya, bisa menggunakan mesin learning dan sebagainya, sehingga proses kita bisa menemukan mana yang dibutuhkan oleh user dan mana yang diinginkan oleh user itu bisa clear di dalam SRS. Karena ketika kita mendevelop software, apa yang disampaikan oleh user biasanya adalah apa yang diinginkan, bukan apa yang dibutuhkan. Padahal ketika seorang developer ketika membangun software itu adalah untuk memudahkan pekerjaannya dia. Nah, ketika kita ingin memudahkan pekerjaannya dia, maka yang kita kerjakan adalah apa yang dibutuhkan oleh dia. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menganalisis satu hasil dari proses pencarian requirement tadi entah dengan wawancara dan sebagainya yang merupakan yang disampaikan dalam keinginan tadi itu, mana yang termasuk dalam kategori kebutuhan. Nah, sehingga nanti di dalam SRS-nya itu kita bisa menjelaskan bahwa yang dibutuhkan itu adalah ini. Apa yang Anda sampaikan itu adalah yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Nah, itu salah satu kasus contoh yang mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan baik itu machine learning ataupun deep learning, mungkin untuk mengklasifikasikan dari apa yang disampaikan tadi menjadi apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan, sehingga nanti apa yang dibutuhkan itulah yang menjadi yang digunakan di dalam rangka untuk menjadikan requirement menjadi specification yang nanti akan masuk dalam SRS. Ini mungkin contoh, ya, Mas Dwi Yoga Widianto. Mungkin bisa dikembangkan ke yang lainnya. Demikian juga mungkin di audit dan sebagainya itu bisa lah, audit, kemudian manajemen proyek dan sebagainya itu bisa menggunakan. Okay, any question? Kalau cukup, saya kira sebenarnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Tapi kalau sudah, oke, ini masih ada typing dari Mas Muhammad Rizal. Bagaimana menemukan novelty dalam disertasi? Oke, Mas Muhammad Rizal, novelty itu
bisa kita ciptakan, kebaruan itu bisa kita ciptakan. Nah, bagaimana kita menciptakan adalah kita bisa membuat satu metrik dari apa yang terjadi di dunia yang sudah ada, dan kita memunculkan hal yang baru. Itulah novelty. Nah, makanya tadi saya coba sebetulnya dalam rangka itu untuk mencoba men-trigger teman-teman sekalian itu menemukan novelty. Makanya tadi saya bilang bahwa di dalam deep learning, machine learning tadi sudah ada bagian-bagian seperti ini. Sekarang bagaimana kita bisa memunculkan novelty? Nah, kalau saya melihat dari penelitian yang ada tadi sampai dengan kalau 9 yang saya bahas tadi, itulah novelty-nya. Sekarang bagaimana kita bisa menemukan novelty dalam disertasi? Mungkin biasanya kalau kita membimbing disertasi itu biasanya kan gini kan ya, kalau kita jadi mahasiswa ke dosennya mau jadi promotor itu ya, berapa paper yang sudah Anda baca? 40, 50, 100 ya. Kemudian silakan dari 50, 100 paper itu Anda bikin metriknya. Apa yang dibahas dia, kemudian apa yang dibahas oleh dia. Kemudian bikinlah metriknya. Dari 100 paper itu si A bahas ini, si B bahas ini, si B ini. Kemudian saya memunculkan hal yang baru. Ini loh, saya ada sesuatu yang belum dibahas oleh A, B, C, D sampai dengan 100 tadi. Itulah novelty. Makanya kalau dalam paper ya, kalau kita menuju jurnal atau mau conference, yang paling penting adalah introduction. Di introduction itulah kita bisa memunculkan novelty kebaruan. Karena di situ kita petakan penelitian-penelitian yang sudah ada, kemudian kita memunculkan apa kebaruan kita. Nah, lebih seperti itu, Mas Rizal. Makanya nanti kalau ketemu sama promotornya, gitu kan ya, bikinlah satu metrik ya, penelitian-penelitian apa yang sebelumnya itu begini, kemudian saya mau memunculkan ini, dan itu belum dibahas mana. Kurang lebih begitu ya, Mas Rizal ya. Ini ada Dendra menggunakan metode systemic literature review menggunakan untuk mencari. Oke, bisa, betul, Pak Dendra itu bisa dengan begitu, makanya membaca ya. Yang paling penting itu adalah membaca. Setelah membaca kita bisa menulis. Nah, membaca tadi dengan membaca literatur tadi kita bikin metriknya, kemudian dia mencari dia sudah membahas apa, sudah menemukan apa, kemudian apa yang belum ditemukan oleh metrik semua tadi itu, skop riset tadi itu, maka kita munculkan satu yang baru. Nah, itu novelty. Begitu, Mas Muhammad Rizal, Mas Dendra Maruto. Oke, sama-sama semuanya. Gimana kira-kira apa yang saya sampaikan sudah bisa mencerahkan atau malah menggelapkan? Oke, thank you Mas Marto. Betul, Mas Yudanto, memang tambah pusing. Jadi betul ya, ketika kita tambah pusing itu artinya bahwa kita tambah tahu. Gitu. Kalau kita biasa-biasa saja, itu berarti belum tahu. Gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kalau mau ada tanya-tanya bisa melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Silakan mungkin komunikasi dengan bisa AI. Saya siap untuk membantu kalau saya bisa bantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.